Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya, kita kembali lagi dalam pelajaran akidah dan akhlak, pelajaran keempat tentang tema akhlak terpuji. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, kita pada hari ini akan belajar tentang akhlak terpuji. Ya, dimana akhlak terpuji harus kita biasakan sejak dini. Seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola, menolong orang lain, menasehati sesama, berinfak, dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik ini harus kita lakukan atau kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita melakukan akhlak terpuji yang banyak selama hidup di dunia, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, di dunia kita akan banyak teman ketika kita melakukan akhlak terpuji. Dan di akhirat, semakin kita banyak melakukan akhlak terpuji atau akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berakhlak terpuji akan bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka biasakanlah untuk selalu melakukan akhlak yang mulia atau akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Hayya nas'al. Hayya nas'al dalam bahasa Arab, hayya nas'al, marilah kita bertanya. Pernahkah kalian pergi ke sekolah naik becak? Pernahkah meminta izin saat berjalan di depan guru atau bapak ibu gurumu? Dan bagaimanakah sikap yang harus kita tunjukkan? Dalam pelajaran kita hari ini, tujuan kita belajar adalah membiasakan akhlak terpuji, yaitu memahami sikap syukur nikmat, hidup sederhana dan rendah hati. Ya, terutama kita akan bertujuan bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Baik. Yang pertama adalah nikmat syukur atau syukur nikmat. Sebelum berangkat ke sekolah, biasakan kita sarapan terlebih dahulu. Ketika kita sarapan, makanan yang kita makan berupa nasi, lauk pauknya, dan makanan pokok lainnya adalah sebagai sumber energi untuk kita beraktivitas. Makanan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan Allah menciptakan alam semesta ini, apapun yang ada di alam semesta ini beserta isinya adalah sebuah karunia Allah, yaitu Allah mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya di dalam dunia ini. Nah, makanan yang merupakan pemberian Allah kepada kita, kesehatan akan terganggu apabila kita tidak makan. Oleh karenanya, ketika sebelum berangkat sekolah, kita utamakan sarapan terlebih dahulu agar tidak sakit. Nah, selain makanan, anggota badan atau anggota tubuh kita juga adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan anggota badan kita juga adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna.
apa saja yang menjadikan pemberian Allah melalui anggota badan kita, yaitu dengan mata kita dapat melihat dan menikmati indahnya pemandangan. Seandainya kita tidak memiliki mata, tentu kita tidak dapat melihat hasil ciptaan Allah. Nih, kita sekarang sudah memiliki mata, kita bisa melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Coba kita tutup kedua mata kita, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat indahnya alam yang Allah ciptakan. Nah, begitulah bahwasannya kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kedua mata kita masih dapat melihat indahnya alam. Kemudian tercukupinya kebutuhan manusia merupakan nikmat dari Allah. Nikmat Allah yang diberikan begitu banyak ragamnya, sehingga manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, nikmat Allah itu sangat beragam, tidak bisa manusia untuk menghitungnya. Coba kita hitung nikmat Allah mulai dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kita sudah mengedipkan mata berapa kali? Kita sudah melakukan perjalanan berapa langkah? Sudah berapa kita bisa mampu menggerakkan tangan kita mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, inilah bukti Allah menjelaskan bahwasannya nikmat yang beragam yang Allah berikan kepada kita, namun hambanya tidak dapat menghitungnya. Nah, firman Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Jelas Allah berfirman, begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, pasti hambanya tidak dapat menghitungnya. Oleh karena itu, setiap muslim harus mensyukuri nikmat Allah, yaitu apa yang kita miliki adalah semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mensyukurinya yaitu kita menggunakan kenikmatan Allah yang kita berikan untuk hal-hal yang baik. Ya. Nikmat berarti pemberian Allah yang menyenangkan. Syukur nikmat berarti berterima kasih atas pemberian Allah yang menyenangkan. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Oleh karenanya, kalau kita semakin bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kebalikannya dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Kufur berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah. Allah akan menimpakan siksa kepada kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi anak-anakku, janganlah kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Walaupun sedikit yang kita terima, kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan mendapatkan nikmatnya, Allah akan ditambahkan. Dan sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah, siap-siap dari kita nanti akan mendapatkan azab dari Allah yang amat pedih, yang sudah dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Ya, yang pertama, cara mensyukuri nikmat Allah yang paling mudah adalah mengucapkan alhamdulillah. Setiap apa yang kita miliki, ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Perintah-perintah yang Allah berikan, yang Allah tetapkan kepada hambanya harus kita laksanakan. Dan larangannya, apapun yang dilarang oleh Allah, agar
hambanya tidak boleh melakukan, maka harus kita patuhi. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya nikmat jasmani, rohani, dan rezeki. Yang pertama, nikmat jasmani. Manusia adalah makhluk Allah yang paling baik dan sempurna. Kesempurnaan itu terlihat dari rupa dan bentuk. Ya, seperti mata, kaki, tangan, hidung, mulut, dan lainnya. Itu adalah bentuk sempurna atau rupa yang Allah ciptakan, yaitu makhluk Allah yang bernama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rupa dan bentuk. Di antaranya mata, telinga, kaki, tangan, hidung, dan lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu kita gunakan pemberian Allah untuk hal-hal yang baik. Yaitu dengan kaki kita dapat berjalan. Nah, kaki kita gunakan berjalan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah di masjid atau musola dengan berjalan kaki. Inilah pembuktian bahwasannya kita mensyukuri pemberian Allah, yaitu Allah memberikan kedua kaki kita. Kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidung digunakan untuk bernafas, menghirup udara yang segar. Ketiga, telinga. Kita dapat mendengar ayat-ayat Allah, nasihat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita wajib menjaga pemberian Allah, yaitu hidung, telinga, untuk dijaga kebersihannya agar hidung kita sehat, telinga kita sehat, hidung bisa digunakan untuk bernafas dan menghirup udara segar, dan telinga dapat mendengarkan ayat-ayat Allah dan nasihat. Dan dengan mulut kita dapat berbicara dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, jagalah mulut kita agar tidak sakit. Kalau mulut kita sakit, makan apapun tak enak rasanya. Contoh kecil, apabila mulut kita sedang sakit sariawan, makan apapun tidak akan enak. Dan saat kita membaca Al-Quran pun, ketika sariawan atau kita sakit gigi, pasti sedikit merasa terganggu dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus rajin menjaga kebersihan dan kesehatan kita dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan menjaga mulut kita agar tetap sehat dan kita dapat berbicara dan membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, nikmat rohani. Rohani tidak dapat dilihat mata, namun dapat dirasakan. Nikmat rohani yaitu akal pikiran, perasaan, dan kemauan dan keinginan. Dengan akal pikiran kita dapat berpikir, dengan perasaan kita dapat merasakan senang ataupun sedih. Dan dengan kemauan yang baik kita dapat rajin belajar, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Inilah nikmat rohani yang terutama adalah akal pikiran kita, perasaan, dan kemauan yang tinggi. Kita gunakanlah akal pikiran kita untuk hal-hal yang positif. Perasaan kita dan kemauan yang tinggi kita gunakan untuk kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah perilaku yang amat terpuji, karena ridallah fi ridal waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Oleh karena itu, anak-anakku, gunakanlah akal pikiran kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nikmat yang terakhir ialah nikmat rezeki. Allah memberikan nikmat rezeki kepada setiap makhluknya, yaitu Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah menyeluruh kepada makhluknya.
rezeki setiap manusia memang tidaklah sama. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Namun rezeki harus tetap kita cari dengan cara yang halal. Berapapun rezeki yang diberikan Allah, harus kita terima dengan rasa senang dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Oleh sebab itu anak-anakku semua, saat kita mencari rezeki, kita harus menggunakan cara yang halal. Dan berapapun hasilnya, harus kita terima dengan bersyukur kepada Allah. Baik, itulah nikmat tentang syukur nikmat. Di antaranya adalah nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Baik anak-anakku, terakhir Bapak akan memberikan tugas, yaitu kerjakanlah wazifah pada buku di halaman 50. Catat jawabannya di buku tulis dan kirimkan hasilnya atau difoto kepada wala sekalian. Siap ya anak-anak ya? Semoga Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada anak-anakku semua di kelas ini untuk mengerjakan segala latihan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.